Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kita baca ulang bab i'rab wal bina. Terakhir bahas al-bina. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Babul i'rabi wal bina. Al-i'rabu tagyiru awakhiril kalim ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Apa artinya? Yang adalah perubahan akhir kata disebabkan berbedanya faktor yang masuk pada kata tersebut, baik perubahan itu terlafazkan atau tidak dilafazkan. Takdir tidak dilafazkan. Contoh yang terlafazkan al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Yang tidak terlafazkan seperti apa contohnya? Al-mustasfa. Baik, bagaimana fungsinya tidak tampak. Kenapa tidak terlafazkan tanda i'rabnya? Karena huruf akhirnya adalah alif, tidak bisa menerima harokah. Aqsamu arba', raf'un wa nasbun wa khaddun wa jazmun. Fa'il asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khaddu wa la jazma fiha. Apa artinya? Untuk isi dari i'rab tersebut adalah rafa', nasab dan khafd, dan tidak ada jazm. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazm wala khafd fiha. Artinya satu fi'il dari i'rab tersebut ada rafa', nasab dan jazm, dan tidak ada khafd pada fi'il. Nahwu wal bina'u luzumu akhiril kalimati harakatan aw sukunan. Artinya, dan bina adalah tetapnya harokat akhir kata, tetapnya akhir sebuah kata pada satu harokat atau sukun. Sekali lagi, apa itu bina? Tetapnya akhir sebuah kata pada satu harokat atau sukun. Wa anwa'uhu arba', dan macam-macamnya ada empat. Dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun. Jadi kalau ini alat dhammi, alat fath, alat fathi, alat kasr,
ala sukun. Kalau i'rab alamatuhu dhammah au fathah au kasrah au sukun. Wal ismu darban. Isim ada dua macam. Mu'rabun wa huwa al-asl. Yang pertama adalah isim mu'rab, dan ini hukum asalnya. Wa huwa, yaitu ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi. Yaitu kata yang harokat huruf akhirnya berubah disebabkan faktor yang masuk padanya, imma lafzun, baik harokatnya terucapkan, ka Zaidin wa Amrin, wa imma taqdir, ataupun yang tidak terucap, nahwu Musa wal Fada. Dhammah pada Musa tidak terucapkan karena huruf akhirnya berupa alif. Isim atau mu'rabnya isim maksur. Wa mabniyun, yang kedua isim mabni, wa huwa al-far'u, dan ini adalah cabang. Apa maksud cabang? Sedikit ya, dia lebih kecil. Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu, yaitu kata yang tidak berubah harokat akhirnya, bisababil awamil dakhilati alaihi, disebabkan faktor yang masuk padanya, ka al-mu'marat, seperti isim-isim dhamir. Jadi di antara isim mabni adalah isim apa? Dhamir. Al-mu'marat atau isim dhamir atau al-dhamir. Al-mu'marat itu apa? Kata ganti. Contohnya huwa, huma, hum, terus dia, huma, hunna, terus anta, antuma, antum, terus anti, antuma, antunna, dan ana, nahnu. Ada 14. Kalau di kuliah kemarin sebelumnya ada 12. Ini isim tapi mabni. Kenapa? Harokat huruf akhirnya tidak berubah. Buat dimanapun tetap bukan bui, bukan bu. Dia juga sama, antum juga sama. Kalaupun ada perubahan, itu bukan karena i'rab, tapi karena pemudahan bekerja. Antumul tullah, biar karena sukun ketemu sukun. Selain domir ini, apa ada lagi? Huma, terus terus huma, hunna, terus huma, terus huma, hunna, terus mutakallim dan
Nah, ini juga domir isim mabni. Ini kalau ada isim kemudian fi'il ada apa saja? Pa, tuma, tum, ti, tuma, tun, tunna. Terus ya, terus nam. Kenapa pada fi'il mabni? Ini semua adalah isim apa? Domir. Orang atau mabni? Mabni. Yang kedua, isim mabni itu apa? Asmaus syarat. Isim-isim syarat. Apa itu isim-isim syarat? Sudah kita bahas belum? Syarat itu adalah syarat itu apa? Syarat untuk pergi ke luar negeri harus memiliki paspor, visa. Nah, syarat ini jika dimiliki belum tentu bisa, belum tentu ke luar negeri. Tapi kalau tidak memiliki, sudah pasti tidak bisa berangkat. Jadi syarat itu adanya tidak harus terwujudnya suatu hal, tapi tidak adanya mengharuskan tidak terjadinya suatu hal. Wudu syarat sah sholat. Wudu syarat sah sholat. Adanya wudu bukan berarti harus sholat. Nah, wudu mau sholat tidak sholat tidak masalah. Tapi kalau mau sholat harus wudu. Kalau belum berwudu maka tidak boleh. Itu namanya syarat. Adanya dan harus terjadinya suatu, tapi tidak adanya syarat maka tidak, sesuatu tidak bisa terjadi. Nah, pintu syarat masuk ke dalam rumah. Ada pintu belum tentu orang masuk rumah. Tapi kalau ada pintu orang tidak bisa masuk rumah. Itu syarat. Seperti ida warata tafham. Jika kamu membaca maka kamu, jika tidak membaca maka tidak akan. Itu namanya syarat. Di syarat itu dalam kalimat terdiri dari berapa kata? Susunan kata ada 3. Pertama ada syarat. Terus jumlah syarat. Terus jawab syarat. Ada tapi tidak. Ini ada tidak. Jumlah syaratnya tidak korokta. Nah, ini kalimat syaratnya. Kalimat apa? Terus jawabnya apa? Hasilnya apa? Paham.
terdiri dari sunnah 3. Tidak korokta, yang kita bahas ada syarat ini yang berupa isim. Ada yang huruf, ada yang isim. Kita sekarang membahas tentang asma'us syarat. Apa saja? Man, artinya apa? Barang siapa? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, maka harus memuliakan tetangganya. Ini namanya isim syarat. Kemudian ma, apapun. Kalau ma artinya barang siapa atau siapapun. Nah, kemudian ma untuk atau matikan sendiri ya. Ada maka dan ayyana untuk waktu zaman. Kapanpun. Nah, maka tazurni aftah lakal bab. Kapan kamu mengunjungiku, aku akan membukakan pintu untukmu. Nah, ayyana terus kaifama itu apa? Bagaimanapun, cara bagaimanapun. Nah, terus ada lagi haitsuma ainama. Haitsuma dan ainama. Artinya apa? Dimanapun. Haitsuma kunta. Ainama juga dimanapun. Ini ada isim-isim syarat. Ada syarat itu ada huruf, ada yang berubah di isim. Apa membedakannya? Kalau huruf tidak punya kedudukan dalam kalimat, kalau isim dia punya kedudukan dalam kalimat. Bisa mubtada, bisa dzaraf, bisa dzarif. Jadi asma syarat adalah jenis kata kedua yang berupa isim mabni. Kemudian yang ketiga apa? Asmaul istifham, kata tanya, tapi yang berupa isim. Artinya gimana? Sama matanya tapi beda penggunaan. Barang siapa, atas ini siapa? Man anta, siapa kamu? Maka man di sini katakannya. Ma hada, ikatan. Terus aina, di mana? Kaifa, maka. Nah, di isim untuk bertanya. Kalau di atas untuk syarat, kita di syarat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dari penekanan atau ada tambahan seperti kapan ke rumahku, ini berarti apa? Kata tanya. Tapi kapanpun kamu datang, saya akan menyambutmu. Berarti di sini syarat. Di mana rumahmu? Kata tanya. Dimanapun kamu berada, saya akan datang ke sana. Syarat. Siapa yang mengunjungimu? Kalau siapapun yang datang mengunjungimu, maka sambutlah dia. Ini syarat.
Seperti dalam bahasa Indonesia juga ada kemiripan. Kemudian yang keempat, isim yang mabni, asmaul isyarah. Apa itu? Kataul wujud, asmaul isyarah. Asmaul isyarah apa saja? Ada, hadi, ada, ada, ulai, ulaika, dan seterusnya. Sebenarnya dan ini yang tadi ada diri dari tani ulai. Ini semua isim. Kenapa disebut isim? Karena mempunyai kedudukan dalam kalimat hada kitabun, hada mubtada, kitabun khobar. Tapi tidak punya tanda i'rab. Kenapa? Mabni. Kemudian yang kelima, asmaul af'al. Asmaul af'al, isim-isim fi'il. Apa itu maksudnya? Dia artinya fi'il tapi berupa isim. Artinya pekerjaan tapi tidak berketerangan waktu. Tapi memiliki makna seperti fi'il. Contoh hayhata. Ini maknanya fi'il apa? Fi'il madhi, doa muda. Atau kapan baca ini tadi? Kapan baca ini? Setelah Al-Fatihah atau ketika berdoa. Amin. Apa artinya? Ya Allah, kabulkanlah. Berarti kan fi'il apa? Fi'il amr, memohon orang. Nah. Kemudian ada lagi banyak, ada som, ma, uf, wala takul lauma uf itu menolak, artinya fi'il mudhari. Ta'al, isim fi'il. Hadi, fi'il amr. Ta'al, tasir. Ya. Ini bukan fi'il tapi isim. Terus yang terakhir, yang keenam, isim yang apa? Asma mausul. Isim-isim mausul apa saja? Alladhi, alladhi, alladani, alladani, alladina, alladi, atau alladi. Isim mausul ini isim tapi tidak berhubungan dengan akhir. Karena apa? Karena kemudian kita lanjutkan sampai sini kemarin. Kemudian poin berikutnya di mana situ? Faminhu ma yubna ala sukun.
Di antara isim-isim mabni ada yang mabni alas sukun. Nahwu contohnya kam. Kam ini mabni alas sukun. Selain kam apa lagi? Man. Maka alif yang menunjukkan sukun. Kemudian wa minhum ma yubna 'ala al-fathi, dan di antara isim mabni ada yang mabni 'ala al-fathi. Contohnya aina, selain aina kaifa, terus apa saja, ta'ala. Wa minhum ma yubna 'ala kasri, dan ada yang mabni 'ala kasri. Contoh amsi, itu ya. Amsi. Kemudian lagi seterusnya amsi man. Wa minhum ma yubna 'ala dhammi, seperti haitsu. Wal aslu fil mabni an yubna 'ala sukun. Pada asalnya isim yang mabni itu dimabnikan pada harokat sukun. Lanjutkan. Wal fi'lu darban, dan fi'il juga ada dua macam. Isim ada dua macam, mu'rab dan mabni. Fi'il juga sama, ada mu'rab dan mabni. Bedanya, kalau fi'il mabniyun wa huwa al-asl. Fi'il itu asalnya mabni. Wa mu'rabun wa huwa al-far'u, dan mu'rab secara cabang. Jadi banyak nama para fi'il yang mabni atau yang mu'rab. Yang mabni fi'il itu ada berapa macam? 3. Apa saja? Madhi, mudhari, dan amal. Madhi seluruhnya mabni atau mu'rab? Mabni. Fi'il amal mabni atau mu'rab? Mabni. Nanti bahas ini. Yang fi'il mudhari mu'rab, kecuali ketika bersambung nun niswa atau nun taukid maka mabni. Wal mabniyu naw'an, dan fi'il yang mabni ada dua macam. Ahaduma, dua macam apa saja ini? Fi'il mabni dan fi'il amal. Terus ahaduma al-madhi, yang pertama ada fi'il madhi wa bina'uhu 'ala al-fathi, dan fi'il madhi mabniyun 'ala al-fathi. Ini tentu akan ada sedikit diversifikasi ya. Kalau di sini kaidahnya apapun bentuk fi'il madhi dia mabni 'ala fathi. Nanti kalau kata qala jadi qultu tetap aja mabni 'ala fathil muqaddar. Kalau kita mulai tentunya mabni 'ala fathi kecuali jika bersambung dengan ta mutaharrikah berubah menjadi 'ala sukun. Kalau di sini mabni 'ala fathi hukum asalnya illa idza tasala bihi wawul jamaah fa yudhar, kecuali jika bersambung wawul jamaah maka didhomkan. Doroba mabni 'ala fathi, tambahan wawul jamaah menjadi dorobu, berarti pengataannya apa? Dhamma. Qatala jadi qatalu, sa'ala sa'alu, labisa labisu, qala qalu. Maka fi'il madhi kaidahnya mabni 'ala fathi kecuali jika bersama dengan wawu jamaah maka berubah menjadi mabni 'ala dhamma. Yang berikutnya awittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin, atau jika bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Apa saja? Ta, ti, tu, tumatun, ti, tumatunna.
Nah, dan juga na al-fa'il. Ini dhamir rafa'nya kita bahas tadi. Kita tumatum tumatumna terus dan na. Nah, yang dhamir itu kurang ya. Oh iya, iya betul. Saya ingatnya ke maf'ul bih. Ya, dia bisa ke maf'ul bih. Nah, kalau ya itu maf'ul bih. Ini dhamir. Jika bersatu fi'il madhi bersatu dengan dhamir itu, maka mabni apa? Alas sukun. Doroba menjadi dorobutu, dorobeta, dorobti, dorobtuma. Kata betu, kata beti, kata betuma, kata betu. Nah, dan ini apa? Mabniun alas sukun. Kalau bersambung dengan na, kata benar, Qora'na, sami'na, qala, qulna. Huruf akhirnya sebelum na sukun. Begitu juga dengan nun niswa. Qara'na, sami'na, jalasa. Jadi fi'il madhi yang bersambung dengan ta mutaharrikah tadi tumatum atau na yang artinya kami dan na nun niswa, maka fi'il madhi tersebut mabni ala sukun. Kita ulangi, fi'il madhi mabni ala fathi kecuali jika bersambung dengan wawu jamak, maka mabni ala dhamir, atau bersambung dengan dhamir fa'il seperti ta mutaharrikah, na dan nun niswa, maka mabni ala sukun. Nah, saya tanya balik. Nah, fi'il madhi mabni pada harokat apa? Hukum asalnya al-fathah. Kapan berubah menjadi mabni ala sukun? Dicampur dengan dhamir fa'il mutaharrik, dhamir rafa' mutaharrik. Apa saja itu? Tadi tumatum dan na fa'iliyah dan nun niswa. Kapan fi'il madhi mabni ala dhamir? Ketika bersatu dengan wawu jamak. Kalau bersatu dengan ta'u ta'nits as-sakinah, fi'il madhi mabni ala fi'il madhi bersatu dengan ta' ta'nits as-sakinah mabni ala al-fathi. Tetap pengecualiannya cuma dua saja. Selain itu kata yang berubah. Nah, tetap qoro'at sa'alan. Nah, terus masih berapa menit? Selama ya, sampai 25 ya. Ada yang tanyakan ke sini? Amin, sukun. Nah, mabni ala sukun. Fi'il amr. Ismu fi'il amr. Bermakna. Wasani fi'il mabni yang kedua adalah al-amr, fi'il amr. Al-amr wa bina'uhu 'ala sukun. Fi'il amr itu mabninya pada harokat sukun, tetapnya pada harokat sukun. Kalau fi'il madhi tetapnya pada harokat fathah, kalau fi'il amr tetapnya pada harokat sukun. Iqra, ijlis, idhab.
dengan ifham. Nahwu contohnya idrib, mabni ala sukun. Jadi kalau i'rab idrib fi'il amr mabniun ala sukun. Nah, idrib benar juga mabniun ala sukun. Ketika bersambung nun niswah mabniun ala sukun juga. Illa idza tasala bihi dhamir tathniya, kecuali jika bersambung dengan dhamir mutsanna, yaitu dhamir mutsanna berbaba alif. Ada masih ada space ya untuk menjelaskan. Idrib ini alif sukun. Tapi kalau berhubung dengan alif tasniah maka berubah menjadi idriba. Rapat dari situ berubah menjadi fathah. Kalau bersama artinya apa idriba? Pukulan kalian berdua. Kalau bersambung dengan ya mukhatabah perempuan jadi idribi. Artinya apa? Pukulan oleh kamu perempuan. Harokatnya berubah menjadi apa? Kasr. Kalau bersambung dengan waw jamak menjadi idribu, pukulan oleh kalian semua. Mabni apa? Alat bom. Kalau bersambung dengan nun niswah jadi idribna, pukulan oleh kalian perempuan. Mabninya apa? Tersebut sama. Jadi fi'il amr dia tetap pada harokat sukun kecuali jika bersambung dengan alif tasniyah maka mabni pada harokat, atau bersambung dengan ya mukhatabah maka mabni ala kasri, atau bersambung dengan jamak maka mabni ala al-dhammi. Pengecualiannya adalah 1, 2, 3. Ada satu pengecualian jika berupa mu'tal seperti ijri atau seperti uzu, ud'u. Aslinya ijri ada ya-nya bilang ud'u wawiyah. Berarti kalau berupa fi'il mu'tal mabninya apa? Membuang huruf illa, mabniun ala hadfi harfil. Saya ulang lagi, fi'il amar tetap pada harokat sukun kecuali ketika bersambung tasniyah maka mabni ala fathi, atau bersambung dengan ya mukhatabah maka mabni kasri, atau dengan waw jamak ala dhammi, atau berupa fi'il mu'tal maka mabni ala hadfi harfil wallahu a'lam. Nanti setelah bab al-qur'an dan mabni kita buka Al-Quran mencari mana isim mu'rab, mana yang mana, kita cari yang mabni saja. Yang berarti mutalnya apa? Mabni ala harfil illa. Huruf illahnya ya dibuang. Di situ wa illa al-mu'tal harfil illah. Nah, ikhsha umzu ilmi. Ikhsha di situ berpilah apa yang dibuang? Alif. Tahu dari mana harokat fathah pada sya? Umzu berpilah apa yang dibuang? Waw.
dilihat dari U. Irmi berfil apa yang dibuang? Ya, karena lihat yang cocok dengan kasar adalah ya. Aslinya ihsya uzu itu. Sudah. Kita bisa lanjut pertemuan berikutnya membahas tentang fi'il yang mu'rab. Tinggal berapa menit lagi? Tinggal 2 menit. Ada pertanyaan? Bab mabni ini yang kemarin tidak dibahas di kitab Jurumi. Itu sebagai tanda wawunya wawu jamak, membedakan antara wawu jamak dan wawu huruf ilah. Demikian barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.